Seberapa efektifkah janji-janji para calon presiden dan wakil presiden? Betapa sulitnya kita meyakinkan atau menyedot perhatian publik untuk menjatuhkan pilihan politik secara tepat dan benar, ketimbang pada substansi, pada rasionalitas dari visi misi dan program para calon presiden dan wakil presiden. Jika menggunakan singkatan atau terminologi, mohon diberikan penjelasannya agar pertanyaannya jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Fenomena ini bisa menjadi perangkap bagi para paslon untuk hanya mengedepankan gimmick politik, retorika, verbalisme yang berdaya menyeret perhatian publik untuk melihat hanya pada apa yang ditampilkan para calon, ketimbang pada substansi, pada rasionalitas dari visi misi dan program para calon presiden dan wakil presiden. Paparan visi misi dan program para paslon dalam 5 kali debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum tak cukup memberikan efek substansial. Selain kecenderungan paslon untuk berpusar dalam kesalingan menyerang dan menyindir, juga keengganan satu paslon untuk menggali lebih jauh visi misi dan program paslon lain berdampak pada minimnya pengetahuan publik. Kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Pertanyaan-pertanyaan pemicu dari panelis yang sebagian besar adalah para akademisi pun tak terelaborasi dengan baik dalam jawaban para paslon yang tampak datar dan sloganistis. Kondisi semacam ini selain berbuah kebuntuan pada publik pemilih dalam menentukan siapakah paslon yang tepat dan patut mendapat mandat, juga memerangkap paslon untuk jatuh ke dalam apa yang disebut sebagai paralogisme. Paralogisme dapat diartikan sebagai kondisi sesat pikir yang terjadi manakala paslon tertentu tak sungguh menyadari dan teruji secara publik bahwa retorika atau verbalisme politik dalam debat misalnya tak sesungguhnya benar dan berguna nanti sebagai suatu kebijakan yang mengatasi masalah-masalah publik. Verbalisme yang berujung pada paralogisme itu akan memunculkan masalah-masalah sosial baru. Sebentar lagi kita akan memilih wakil-wakil kita. Tetapi lebih dari itu, kita akan memilih para pemimpin kita, presiden dan wakil presiden. Ini satu pengalaman yang luar biasa, pengalaman pertama dan spektakuler untuk kaum milenial, para pemilih pemula. Tetapi kita boleh bertanya, seberapa efektifkah janji-janji para calon presiden dan wakil presiden? Hal ini sangat bergantung pada komitmen moral dan politik para calon presiden dan wakil presiden. Tetapi kita menyaksikan sendiri, selama debat berlangsung, fenomena saling sindir, saling menyerang, black campaign di antara para calon presiden dan wakil presiden, di antara sesama pendukung, ini menjadi gambaran betapa sulitnya kita meyakinkan atau menyedot perhatian publik untuk menjatuhkan pilihan politik secara tepat dan benar. Tetapi fenomena ini bisa menjadi perangkap bagi para paslon untuk hanya mengedepankan gimmick politik, retorika, verbalisme yang berdaya menyeret perhatian publik untuk melihat hanya pada apa yang ditampilkan para calon, ketimbang pada substansi, pada rasionalitas dari visi misi dan program para calon presiden dan wakil presiden. Dalam pelaksanaan kebijakan publik nanti, hal ini tentu tidak hanya terukur dengan indeks kepuasan publik terhadap kebijakan, tetapi lebih dari itu, berkenaan dengan substansi etik pada publik
yakni selain tentang trust publik pada presiden dan wakil presiden terpilih, juga berurusan dengan partisipasi publik dalam pelaksanaan kebijakan. Kita boleh bertanya, sudah sejauh mana program-program strategis nasional dalam 2 periode masa pemerintahan Jokowi seperti revolusi mental atau poros maritim terlaksana dan berdampak pada bonum publikum? Terlepas dari revolusi mental dan poros maritim, belakangan Jokowi malah sibuk dengan proyek food estate di Kalimantan, proyek pembangunan waduk di sejumlah daerah di NTT, dan proyek pembangunan ibu kota Nusantara. Semua proyek itu kedengaran sangat mentereng. Namun, apakah semua itu sejak awal cukup diimbangi dengan uji kelayakan yang mumpuni di lapangan, seperti menyangkut kondisi ekologi atau dampak-dampak sosiokultural bagi masyarakat setempat? Apakah pembabatan ribuan pohon yang hidup sejak ribuan tahun lalu dengan tujuan pembangunan IKN atau food estate di Kalimantan tak berdampak pada kehilangan paru-paru Nusantara atau pada perubahan iklim? Sementara kita tahu Indonesia pada tahun 2016 ikut meratifikasi Paris Agreement melalui pernyataan komitmen yang kemudian diperbaharui pada 2021 dan 2022 dan dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Atau sudah sejauh mana masyarakat mengecap manfaat dan pembangunan waduk di NTT? Bukankah sejumlah proyek waduk di NTT masih menyisakan kontroversi dan konflik sosial di kalangan masyarakat? Debat dan paparan visi dan misi para calon presiden dan wakil presiden sudah selesai. Tetapi harapan rakyat, harapan publik belum selesai. Hal memenuhi harapan ini bukan hanya perkara politis tetapi juga perkara moral, karena berkenan dengan kemaslahatan hidup banyak orang. Sebagai perkara moral, hal memenuhi harapan ini mesti berbasis pada apa yang disebut satu filosof Inggris, John Rawls, tentang nalar publik. Apa yang dimaksudkan dengan nalar publik? Nalar publik itu bukan satu nilai politik di antara yang lain, tetapi satu nilai yang mencakup elemen-elemen yang lain, di mana mengarahkan orang pada demokrasi konstitusional, di mana semua golongan, semua kelompok, semua pihak berdiri sebagai warga negara yang setara. Bagaimana kita mendeteksi nalar publik? Saya kira dari butir-butir visi, misi, program para calon presiden dan wakil presiden, ada butir-butir yang bisa dipakai atau bisa diakomodir oleh presiden dan wakil presiden terpilih untuk melahirkan itu dalam kebijakan politik yang merangkul semua yang lain. Jadi kalau kita melihat nalar publik, apa yang mencakup seluruh elemen itu yang tampak dalam visi misi dan program para calon presiden dan wakil presiden, semua itu diakomodir dan dilahirkan dalam kebijakan. Jadi berangkat dari nalar publik, kita sampai pada konsensus politik, pada pemufakatan politik. Jadi presiden dan wakil presiden terpilih nanti akan berdiri di atas semua yang lain, tetapi juga terutama dia berdiri untuk semua golongan, semua pihak yang lain.